Oke, di video kali ini saya akan unboxing pesanan saya dari Tokopedia, yaitu chain loop atau pelumas rantai merek Petro Asia. Untuk harganya saya akan tampilkan di layar ini. Oke, sudah lihat ya harganya. Untuk kurirnya, kebetulan saya dapat JNT ya. Biasanya kan sering itu dapatnya kurir si cepat ya, atau antar aja. Dan juga kadang-kadang dapatnya JNE ya, walaupun sangat jarang sekali. Tetapi baru kali ini saya dapat kurirnya JNT. Wah, mantap ini, luar biasa ya. Karena kurir JNT ini sedikit lebih mahal ya ongkos kirimnya daripada JNE ataupun antar aja ya, apalagi si cepat itu yang paling murah. Tapi bukan berarti cepat, justru kalau pakai si cepat itu lambat ya, terutama si cepat halu ya. Kalau misalnya dari Jawa sana paketnya, kalau misalnya pesan hari ini itu 2 minggu kemudian baru datang. Nah, ini saya buka terlebih dahulu ya paketnya menggunakan gunting. Untuk membukanya hati-hati ya, jangan sampai pesanan saya itu rusak karena gunting tersebut. Untuk packingnya itu agak sulit dibuka ya, karena kardusnya ini keras ya, keras dan tebal. Mungkin untuk melindungi paketnya ya, biasanya kan pakai plastik yang bisa diletupkan itu ya, nggak tahu itu nama plastiknya apa, itu yang sering dipakai. Malah yang itu lebih aman, cuma ya harganya lebih mahal itu plastiknya, makanya penjualnya nggak mau. Untuk apa pesanan harganya nggak seberapa tapi kemasannya itu atau packingnya lebih mahal daripada barangnya kan, jadi rugi itu penjualnya. Nah, ini seperti ini ya chain loopnya. Ini chain loop merek Petro Asia. Chain loop ini selain bisa digunakan untuk rantai sepeda motor, bisa juga digunakan untuk rantai sepeda ataupun ya rantai penggerak lah, mesin penggerak itu bisa. Misalnya generator, genset ya, yang memang penyaluran tenaganya itu pakai rantai, tidak pakai pambel ya. Oke, kita buka dulu untuk isolasinya ya. Ini dilem menggunakan isolasi, disegel ya. Segelnya tuh nggak ada segel pabriknya, khususnya yang Petro Asia ini. Jadi disegel oleh penjualnya menggunakan isolasi ya, biar lebih aman, terkendali. Oke, kita lihat pesanannya. Untuk chain loopnya, apakah ada kebocoran pada tabungnya, apakah ada lecet. Kalau lecet sebenarnya nggak masalah ya, aman-aman aja. Mungkin lecet dari sananya gitu, dari sebelum dikirim itu. Kalau penyok itu kemungkinan kurirnya itu tidak menjaga paketnya dengan baik ya, dilempar aja gitu kan. Sementara barang seperti ini kan tidak boleh dilempar ataupun dibanting, karena bisa merusak tabungnya itu. Kalau tabungnya sudah rusak bisa menyebabkan bocor. Kalau bocor itu nanti ngerembes ya. Ini saya cek. Oke, untuk chain loop ini saya gunakan di motor Jupiter NMAX Neo punya saya ya. Selain itu juga bisa untuk Vega ZR maupun motor Vega ZR warna hitam dan Vega ZR warna biru punya orang tua saya. Dari hasil pemeriksaan paket saya ini atau pesanan saya ini, tidak ada yang bocor ya, tabungnya aman, tidak ada masalah, hanya lecet sedikit saja, itu aman. Oke, kita buka dulu segelnya. Segelnya di atas ya, kita patahkan dulu. Nah, kita tes, nyemprot, ternyata aman ya.
Kita gunting dulu ya di bagian bekas segelnya biar kelihatan rapi ya, tidak jelek kelihatannya. Dan untuk penekanan semprotnya itu dia tidak keras. Kalau nggak digunting itu nanti kesangkut, akhirnya keras ya. Sekalian dilap ya botol dan keran penyemprot chain loopnya biar lebih bersih ya, bersih dari debu, sehingga nanti saat ditekan itu enak ya, nggak seret. Ini kita gunting lagi di ujung bekas segelnya biar lebih nyaman ya nyemprotnya. Saya lepaskan aja, mau saya copot dulu yang warna oranye itu. Ini saya skip ya karena sebenarnya saya nggak tahu caranya, saya coba-coba. Nah, ini saya sudah selesai ya proses pemotongannya. Mohon maaf saya skip karena ini nggak terlalu penting ya, hanya sekedar membersihkan sisa segelnya ya. Oke, kita pasang lagi keran penyemprotnya ke tabung chain loopnya seperti ini ya. Nah, cukup ditekan ya, seperti memasang keran semprot parfum ya, parfum badan itu kayak Rexona ya, habis itu Axe ya, banyak lah jenisnya. Pokoknya hampir sama ya seperti parfum badan. Nah, di sini juga terdapat pipa penyemprot ya, atau pipet penyemprot ya, sama aja sih. Ternyata dikasih bonus ya, saya kira satu, ternyata ada dua ya. Nih saya buka dulu isolasinya biar bisa dicopot ya. Tuh, lihat ya. Saya buka dulu isolasinya. Agak keras ya isolasinya, dan bukanya harus pelan-pelan karena takutnya nanti leman isolasinya itu nempel di tabungnya, jadi nggak enak dipegang. Jadi harus pelan-pelan. Kalau misalnya sedikit nggak masalah ya, mungkin dia bisa luntur sendiri berkat cairan chain loop ini jika chain loop itu dipakai terus menerus. Itu bisa dilihat ya, untuk pipa penyemprotnya atau pipetnya itu ada dua. Biasanya kan satu ya, seperti WD itu satu. Kalau ini dua ya, mungkin dikasih bonus oleh penjualnya ya. Tuh ada dua ya, yang satu ya untuk nyemprot ya, yang satu untuk cadangannya gitu, jadi bisa disimpan yang satunya dipakai. Oke, ini kondisi kemasannya ya, biar lebih jelas saya tampilkan lagi. Untuk tulisan yang di atas kemasannya itu adalah keunggulan, sedangkan yang ada gambar itu adalah simulasi ya, bahwa chain loop ini bisa digunakan pada sepeda motor. Sekarang kita lihat kemasan yang ada di depan ya. Tuh lihat, cukup keren, hanya lecet sedikit saja, tapi nggak masalah asalkan tidak bocor. Nah, biar lebih jelas untuk keran semprotnya kita lihat juga. Seperti ini ya penampilan kemasannya, ya cukup keren lah, cukup keren, sekelas chain loop dengan harga murah. Oke, ini akan saya uji coba di motor saya ya. Nah, ini untuk kondisi rantainya sudah saya bersihkan. Ini jujur ya, nggak ada tipu-tipu. Saya bersihkan menggunakan sabun cuci piring dan bensin 1:1. Dengan sengaja saya bersihkan rantai tersebut agar saat chain loop ini diaplikasikan di rantai motor saya ini, hasilnya menjadi lebih maksimal. Seperti ini ya, sebelum disemprot dikocok dulu sekitar beberapa detik ya, biar terlarut dengan rata ya. Sebelum saya semprotkan, saya kocok dulu. Kocoknya nggak usah lama-lama ya, paling sekitar 5 hingga 10 detik aja, kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk penyemprotan ulang itu tetap harus dilaksanakan secara rutin ya. Untuk jarak tempuh pemakaian normal itu sekitar 300 hingga 500 km sekali semprot. Tetapi kalau dipakai saat hujan, kan chain loop ini lebih cepat luntur ya. Saat hujan atau terkena air, contohnya nerobos banjir, itu bisa relatif lebih pendek. Kita patokan di angka 100 hingga 200 kilometeran ya, saat pemakaian hujan ataupun nerobos banjir ataupun basah-basah lah ya. Nah, kalau misalnya motor itu setelah dicuci itu harus diberi ulang juga tuh
Karena chain loop ini minusnya saat terkena air dia akan luntur karena dia encer gitu. Beda dengan penggunaan oli mesin ya, ataupun oli gardan matic, itu nggak mudah luntur, tetapi kotorannya itu akan nempel di situ yang malah membuat rantai jadi berisik. Kalau chain loop ini sebaliknya. Nah, ini saya semprotkan ya. Untuk penyemprotannya itu jangan terlalu kencang ya, debit chain loopnya, sedikit saja disemprot sambil rodanya diputar. Kalau mau efisien itu bisa sambil nyalakan mesin ya, sambil nyalakan mesin, masukkan persnelingnya gigi 1, rodanya akan mutar sendiri ya, karena digerakkan oleh mesin. Cuma dengan cara itu kurang safety ya, karena sedikit berbahaya, karena takutnya itu nasib apes nggak ada di kalender ya, yang bisa saja tangan itu kesepit di antara gear dengan rantai ya. Itu berbahaya sekali, tangan bisa putus. Oke, ini kita semprotkan lagi ya, agar pelumasannya lebih maksimal ya. Kalau misalnya ada meluber ke komponen lain seperti sasis, roda, itu bisa dilap ya, dilap menggunakan kain bersih. Perlu diingat ya, untuk penyemprotan chain loop ini kalau bisa jangan sampai mengenai piringan cakram, karena berbahaya sekali ya, bisa menyebabkan remblong. Kalau rem tromol sih nyaman ya, karena dia tertutup. Setelah penyemprotan kita lap ya bagian sasis yang terluber oleh chain loop biar bersih ya. Untuk pengelapnya bisa menggunakan kain ya, bebas kain seperti apa, bisa juga menggunakan kanebo. Cuma penggunaan kanebo itu cenderung lebih cepat rusak ya kanebonya, karena komponen seperti ini cenderung tajam ya. Bagian sasis, bagian roda, bahkan bagian rantai, suatu saat tersepit itu akan robek ya kanebonya. Jadi saya sarankan menggunakan kain saja sudah cukup. Untuk mengelapnya itu perlu hati-hati ya, terutama di bagian antara gear dengan rantai, karena takutnya nanti tangan kesepit itu bisa putus, berbahaya sekali. Ini seperti yang saya lakukan, itu saya lap di bagian rumah gearnya ya, biar bersih kinclong dari sisa-sisa chain loop yang saya semprotkan di waktu sebelumnya. Kita lap terus secara terus-menerus sambil diputar roda belakangnya ya, secara perlahan kita putar terus. Oke, sudah. Sekarang kita lap di bagian bawah pelaknya ya, ataupun bagian rodanya biar bersih mengkilat. Oke, kita lap terus ya secara terus-menerus. Kita lap juga di bagian kanannya ya, selain kiri kanannya juga harus dilap biar kinclong ya dari kiri dan kanannya, sehingga enak dipandang sepeda motornya. Pokoknya keren lah hasilnya. Oke, ini kita lap juga di bagian gearnya yang meluber saat penyemprotan chain loop di waktu sebelumnya ya. Ini kita lap biar enak dipandang, biar keren gitu, bisa nyombong-nyombong dikit lah, gengsi-gengsi sedikit lah berkat motor Jupiter MX Neo ini. Walaupun motor ini sedikit bodong ya. Kenapa saya katakan bodong? Karena bodi dan sasisnya banyak lecet ini, pernah dicungkil atau pernah jadi korban malpraktek oleh pengguna sebelumnya ya. Harap maklum, namanya juga motor second ya, pasti ada minusnya, tapi nggak apa-apa, masih aman kok. Oke, kita lap juga di bagian armnya ya, terutama di bagian stiker tulisan YSS suspensi. Walaupun realita shocknya bukan merek YSS, melainkan shock aftermarket. YSS ini hanya sekedar stiker untuk gengsi, biar percaya diri untuk mengendarai motor ini. Karena gaya itu tidak perlu mahal ya, cukup beli stiker saja dengan harga yang terjangkau, ditempelkan di motornya itu sudah keren ya, sudah ada sensasi sporty dalam mengendarai motor tersebut. Oke, sudah beres, mantap. Terima kasih telah menyaksikan video saya.